Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Berkat rahmatnya kita bisa bertemu di sini dalam pertemuan virtual di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan oleh LPPI dalam tema investasi di pasar saham dan pasar saham dalam masa krisis. Sebagaimana kita ikuti pandemi COVID-19 tidak hanya membawa masalah kesehatan fisik, namun juga berimbas kepada perlambatan aktivitas ekonomi dan berujungnya pada masalah ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita mulai dari slide pertama. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini bahwasanya headlines untuk 2020 itu dipenuhi dengan berita yang utama tentunya mengenai COVID-19 ya. Lalu orang juga mulai melihat pemilu Amerika Serikat yang nantinya bulan November itu kira-kira akan berdampak bagaimana terhadap politik luar negeri Amerika Serikat. Yang ketiga juga yang selalu Pak Mirsa juga lihat pada saat di BI itu adalah kebijakan moneter Bank Sentral atau The Fed, itu juga kita selalu melihat dan itu akan berpengaruh terhadap policy daripada Bank Sentral di seluruh dunia. Dan yang ketiga memang kita lihat bahwasanya harga minyak yang belum pernah penurunan yang sedrastis ini, baru kali ini kita lihat ya, harga minyak yang betul-betul boleh dibilang lebih mahalan aqua daripada harga minyak. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa lihat di sini ya dari slide yang sebelah kiri, kita lihat bahwasanya memang kinerja bursa saham kita memang terdampak cukup dalam dari dari pandemi tersebut. Kita bisa lihat bahwasannya IHSG kita itu mengalami penurunan sebesar 18,76% ya, dibandingkan negara-negara ASEAN juga masih banyak juga yang memang juga growth-nya juga negatif. Di bawah kita itu masih ada Singapura dan juga kalau kita lihat Filipina ya. Itu penurunannya jauh di bawah kita. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan ya, slide sebelah kanan, kita lihat bahwasanya kalau kita stretch secara 10 tahun, kita lihat bahwasanya memang kita punya performance itu tidak jelek-jelek amat ya. Bahkan kita dibandingkan dengan negara-negara lain masih terbilang bagus ya. Kita masih growth-nya itu selama 10 tahun terakhir ini di atas 100%. Next, kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah grafik secara setahun IHSG kita. Kita bisa lihat bahwasannya pada tanggal 2 Maret 2020 itu adalah pertama kali Presiden Jokowi menyatakan ada dua yang terinfeksi COVID ya. Dari 2 Maret itu indeks kita turun cukup drastis sampai yang paling rendah itu di 24 Maret 2020 ya, di bawah 4.000. Dari year to date sampai dengan IHSG terendah itu negatif 39% kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat mudah-mudahan ini merupakan indeks yang terendah di tahun ini ya. Kita lihat bahwasanya setelah Maret itu secara perlahan-lahan confidence daripada investor itu cukup bagus dan kita lihat indeksnya juga cukup baik. Per 7 Agustus itu juga sudah mencapai 5.144. Kalau kita lihat dari ratanya pun ya, jadi rata-rata harian transaksinya, kita lihat bahwasannya sudah mulai terlihat confidence itu mulai bulan Maret ya. Kalau kita lihat ratanya Januari 6,4 T per hari ya. Mungkin flashback sedikit di 2019 itu adalah rata-rata harian itu adalah 9,1 T ya. Itu drop di Januari 6,4, Februari 6,6, Maret 7,9, dan perlahan-lahan itu naik lagi dan sekarang itu rata sampai bulan Juli itu sudah
hampir kembali ke 8T ya, 7,7T ya. Bapak Ibu yang saya hormati, next kita lihat. Ini adalah mengenai indeks kita. Kita bisa lihat bahwasannya year to date itu indeks harga saham gabungan itu minus 18,34%. Nah, yang mungkin bisa kita lihat di sini bahwasanya sebelum Presiden menyatakan adanya yang terinfeksi 2 orang, itu sebetulnya indeks kita dari Januari sampai Februari sampai Maret tanggal 2 itu memang sudah terkoreksi 13,22% ya. Dan setelah adanya setelah adanya tanggal 2 Maret itu yang terinfeksi, itu drop cukup jauh, tetapi tidak sejauh Januari sampai pre-COVID-19 ya. Turun jauh, tetapi turunnya adalah minus 4,05%. Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik, kenapa bisa begini gitu ya. Bahwasanya sebelum COVID itu turunnya itu justru lebih jauh daripada setelah COVID ya. Salah satunya mungkin sudah juga di price in oleh investor juga tentunya mendiskon harga-harga saham sebelum dinyatakan ada yang terinfeksi 2 orang ya. Karena pertama sekeliling negara kita itu sudah terkena COVID kalau kita flashback pada bulan Maret tersebut. Dan kita lihat bahwasanya pada bulan Maret sekelilingnya sudah, kita belum. Nah, begitu tanggal 2 itu sudah ada COVID, mereka sudah price in di harga-harga saham tersebut. Yang kedua, alasannya adalah memang kalau kita ingat flashback di pembukaan 2 Januari 2020, pada saat itu Presiden Jokowi membuka perdagangan di bursa, menekankan bahwasanya goreng-menggoreng itu harus dikurangi dan kita harus lebih tegas segala macam, dan memang ini dilakukan oleh OJK dan kami. Terlihat bahwasanya sejak Januari memang kita memberikan sanksi-sanksi dan law enforcement kepada manajer investasi dan sekuritas yang kurang mengikuti governance yang baik, dan itu tercermin di rata harian dan menggoreng, kalau istilahnya goreng-menggoreng Pak Presiden, itu sangat-sangat berkurang di pasar modal, dan terlihat bahwasanya rata di pasar modal itu hariannya adalah Januari itu 6,4, Februari 6,6, tapi begitu ada COVID, mulai confidence itu terbangun kembali. Oke, next. Ya, Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 per 10 Agustus kemarin, Pak Mirza, mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwasanya hari Senin kemarin 10 Agustus kita merayakan ulang tahun pasar modal yang ke-10 tahun ya. Dan alhamdulillah Bapak Presiden itu mengapresiasi sekali terhadap pertama pencapaian daripada listed company, dan yang kedua adalah mengenai investor saham yang sudah menembus 3 juta ya. Dan per 10 Agustus kemarin itu listed company itu sudah 35 ya sampai di 10 Agustus kemarin, dan secara total hampir mencapai 700 ya, totalnya adalah 699 listed company. Kalau kita bandingkan dengan di ASEAN, memang kita termasuk unggul ya. Begitu juga dari kita lihat bahwasanya Indonesia itu 35 ya, itu kita lebih unggul daripada Malaysia yang 11, Singapura 5, Thailand 4, dan Filipina itu di bawahnya lagi. Oke. Next. Ini kok jadi kecil ininya ya, sebentar.
Andro ininya agak kecil tuh, saya nggak lihat tuh. Bisa digedein nggak itunya? Oke, oke. Sebentar, yang lagi untuk ininya. Nggak bisa ya? Slide-nya lagi, Andro, tolong. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah yang saya katakan tadi adalah ya pertumbuhan daripada investor pasar modal itu tumbuhnya cukup signifikan. Kalau kita lihat dari sebelah kanan dulu, ya kita itu alhamdulillah sudah pencapaian 3 juta investor di pasar modal secara total investor saham, reksadana maupun obligasi, ya itu adalah kenaikan 22% dari tahun 2019. Kalau kita lihat di sebelah kirinya, investor aktif harian tahun 2019 itu sekitar 50-60 ribu transaksi frekuensi per hari, ya. Kalau kita lihat bahwasanya di Januari, Maret itu juga masih tetap sekitar 50 ribu. Namun kita lihat mulai bulan Juni itu kenaikannya luar biasa. Investor aktif harian itu adalah 93 ribu sampai bahkan peaknya di 112.000. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, itu kita kenaikannya hampir 100%. Ya, oke, next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah jadi walaupun memang kita sedang pandemi, namun kegiatan-kegiatan kita tetap aktif, kita berusaha untuk melakukan secara virtual. Demikian yang kita lihat di sini bahwasanya untuk kegiatan edukasi itu kita lakukan sebesar 4.434 kali, ya, di mana kegiatan edukasi online itu dilakukan 2.881 kali. Nah, kalau kita lihat pesertanya memang ini luar biasa, ya, luar biasa dalam arti bahwasanya dengan adanya pandemi ini memang teknologi ini memegang peranan yang sangat penting, ya. Kita lihat bahwasanya di antara 4.400 kegiatan edukasi, di mana yang ikut 695.000, ya, 2.881-nya itu dilakukan secara online, dan kita lihat di situ bahwasanya peserta online-nya itu justru membludak lebih banyak daripada yang dilakukan pada saat pertemuan fisik, ya. Ini luar biasanya yang kita yang dengan adanya virtual pertemuan. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi tersebut juga tidak hanya untuk edukasi literasi, namun juga untuk proses go public, di mana dilakukan one-on-one meeting, kelas IPO online, sosialisasi IDX.net, serta hearing dan mini expo sudah kita lakukan secara online. Next. Nah, ini adalah positioning pasar modal kita di antara bursa di kawasan ASEAN, ya. Kita lihat bahwasanya mulai 2017 atau sebelum 2017 itu kita selalu transaksi harian frekuensinya itu kita selalu di bawah Thailand, ya. Kita selalu nomor 2 dibandingkan Thailand. Thailand itu di 2015 itu selalu frekuensi transaksi hariannya itu 368.000 kali, ya, di mana kita masih 222.000 kali. Nah, kita ingat bahwasannya kita melakukan T+2 di 2018 bulan November, itu kita mulai di atasnya Thailand. Dan terus kita lihat mulai dari 2018, 2019, dan Mei 2020 kita meninggalkan cukup jauh dibandingkan Thailand, dan kita yang tertinggi in terms of frekuensi transaksi harian dibandingkan di ASEAN. Kalau kita lihat dari pertumbuhan perusahaan tercatat pun, ya, kita lihat bahwasanya selama 2015 sampai 2020, 5 tahun terakhir, kita lihat bahwasanya kita memang juga masih termasuk yang tertinggi, ya. Kita dengan growth 5 tahun terakhir ini 32,8, yang kedua adalah Vietnam 23,8, sementara yang lain-lain itu di bawah kita, bahkan Singapura itu growth-nya negatif
minus 7% ya. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi selama pandemi tersebut kita melakukan berbagai berbagai policy yang kita terapkan. Salah satunya itu adalah pembelian kembali atau buyback saham oleh emiten tanpa terlebih dahulu melalui persetujuan rapat umum pemegang saham, kita bolehkan. Lalu kedua adalah yang terkait dengan emiten itu adalah mundurnya batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan ya, dan laporan tahunan 2019 ya, itu kita undurkan ya. Lalu juga mundurnya batas waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ya menjadi 31 Agustus 2020, dan juga menyelenggarakan RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme elektronik proxy melalui sistem e-RUPS yang telah disediakan oleh PT KSEI. Nah, ini untuk yang terkait dengan emiten. Yang terkait dengan perdagangan, itu kita melakukan yang pertama-tama adalah kita lakukan pada saat Presiden meng-announce ada ada yang terinfeksi 2 orang, 2 Maret 2020, kita langsung melarang adanya transaksi short selling. Itu yang pertama, policy kita pertama. Lalu yang kedua adalah penentuan atau perubahan ketentuan batas auto rejection ya. Batas bawahnya penurunan itu kita lakukan pada saat itu 10% dan kita revisi lagi akhirnya jadi 7% ya. Lalu juga untuk trading halt kita laksanakan itu apabila IHSG turun menjadi 5%, kita lakukan trading halt selama 30 menit. Lalu juga perubahan waktu perdagangan atas transaksi bursa ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 11.30, dan sesi kedua berakhir di jam 3 yang biasanya jam 4 ya. Sampai sekarang kita masih belum berubah dan belum akan kita rubah dalam waktu dekat. Lalu yang berikutnya adalah penerapan kebijakan work from home ya, kita lakukan split operation. Di bursa juga kita lakukan adanya split operation tidak hanya ada di head office tapi juga ada di 2 lokasi yang berbeda. Untuk audit juga kita lakukan pemeriksaan audit rutin ya, tidak on-site tetapi melalui virtual, dan juga BI juga melakukan audit on-desk atau remote audit atas pemeriksaan khusus. Nah, ini adalah policy-policy pada saat kita pada saat pandemi COVID-19. Next, berikutnya. Oh ya, oke. Jadi demikian presentasi dari saya, Ibu dan Bapak dan para peserta online conference ya. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.